Halo Sobat Broel, ketemu lagi sama gua masih di sirkuit Sentul nih. Siang ini di jam istirahat, gua mau coba kita ngobrol lagi nih, ngobar komunitas ya, Superbike. Gua undang satu bintang tamu. Oke, mau tahu siapa orangnya setelah bumper yang berikut ini. Yeay, ya udah pada tahu ya siapa ya. Ini nggak kelihatan nih di masker pakai topi. Ya udah kita buka dulu kali ya. Boleh. Buka maskernya dulu kan juga Sobat Broel kita udah cek, udah antigen, juga udah vaksin ya. Yoi. Broel. Vaksin kedua. Udah vaksin kedua ya. Udah. Jan Peter Theo ya. Udah. Ya. Yo. Jan Peter Theo. Hai. Ya mudah-mudahan pada tahu ya nggak? Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi gimana nih bro? Ada apa nih? Gila. Iya. Ini suatu undangan yang luar biasa nih, diundang sama Bro L nih. Kita udah terakhir ketemu tuh 2019 ya bro ya? Iya, udah cukup lama juga. Gila, waktu itu kita nggak sengaja ketemu pada saat event ISR ya. ISR. ISR ya, IRS. ISR. ISR ya. Waktu itu 2019. Iya. Pas seri ketiga kalau nggak salah. Iya. Bro L. Gitu. Nah, ini sekedar info lucu juga nih pertemuan gua sama dia. Kita lagi udah mau ngambil time nih kualifikasi. Terus gue bingung nih, kan gue latihan time-nya masih jelek. Anjir nih ngikutin siapa nih? Sebenarnya bukan time-nya jelek sih. Bukan time-nya jelek. Cuman mungkin kurang improve kali ya. Kurang improve, iya. Aduh. Pada akhirnya time-nya kan jadi lebih bagus juga. Ya karena ngikutin lu di belakang lu. Jadi gue towing Jan Peter Theo gitu. Jadi di katrol. Ya, bisa. Tadinya gue cuma main di 1 menit 49, 148. Di katrol JPT langsung 142 kecil guys. Langsung gue masuk di papan tengah lah ya. Gila sih. Jadi nggak malu-maluin gitu loh. Dan itu booming tuh. Dulu gue masih di komunitas R15 ya. Iya. Racing team. Itu langsung booming tuh. Gue anak baru waktu itu, time-nya masih lambat kok. Pas kualifikasi buset bisa ada di tengah. Iya, gitu. iya benar. Ngelangkain senior gue ya karena si bro JPT ini nih. Waduh. Ya sebetulnya gimana ya bro ya? Kalau aku senangnya berbagi ilmu sih ya. Karena ilmu nggak berat dibawa, benar nggak sih? Iya benar. Ya udah deh, gue pengen tanya-tanya lu dikit. Boleh. Tentang hobi lu bermotor boleh ya? Boleh dengan senang hati bro, dengan senang hati. Ya udah, kapan pertama kali lu naik motor? Umur berapa? Kelas berapa? SMP kelas 1 dulu. Pasti pakai Honda 700 kalau nggak salah dulu ya. Bukan Astrea 700, nah apa aku dulu lupa. Bebek ya judulnya. Kenapa? Bebek dulu. Dari situ sembunyi-sembunyi sama orang tua main motor. Nah, belajar main motor ya. Ya gimana sih waktu anak SMP masih labil ya. Udah mulai bandel ya. Mulai bandel lah. Dari situ SMP mulai ya curi-curi waktu, ada motor, pakai punya temen, punya siapa akhirnya dipakai. Dan sebetulnya dulu tuh kalau aku ke sirkuit tuh paling nggak mau. Kenapa? Karena pusing muter-muterin sirkuit. Taunya sekarang kan. Suka ya. Ketagihan, bukan suka lagi. Gila tuh benar-benar luar biasa bro. Suka, ketagihan, dan riding style-nya nih. Waduh. Nanti gua kasih ininya ya, foto-fotonya ya. Nanti Sobat Broel bisa cek gaya dia. Elbow down lah. Kalau knee down kan udah bosen tuh. Ya itu juga sih kalau elbow sebetulnya gimmick kali ya bro ya. Karena sesuatu hal yang buat orang itu luar biasa. Jadi memang benar luar biasa. Karena apa? Luar biasanya salah dikit bisa jatuh, bisa high side atau low side. Jadi resikonya sih gede juga. Jadi mungkin ya nggak tahu juga kok bisa juga ya. Mungkin talenta dari yang Tuhan kasih kali ya bro ya. Ya akhirnya dengan Tuhan kasih talenta ya. Aku sih ya tulus aja buat berbagi. Kayak waktu 2019 ya bro ya. Kita ketemu memang sebatas ketemu biasa, main biasa. Taunya malah kualifikasi bareng ya, taunya diekorin. Gue di grup juga sampai bingung nih, anjrit, ini yang bakal start besok. Namanya kan ada satu bule kan tuh, namanya siapa sih tuh? Yang ikut yang kayak Dovi mukanya. Dia ikut, anjrit, namanya siapa tuh? Terus Jan Peter. Gue bilang ini nama orang mana lagi? Apa? Padahal mukanya gini-gini ya. Apa nama orang Belanda kan gitu kan? Kakek ada Belandanya. Oh kakek. Jadi
Ada Belandanya. Namanya nama orang Belanda, padahal mukanya nggak ada Belanda sama sekali, bro. Ya biarin lah ya, karena orang kakek kita dulu mungkin ya punya ngasih nama, mungkin nama adalah doa kali, bro ya. Amin. Ya gitulah, bro. Terus balik nih, pertanyaan kedua. Ya apa nih? Lu pas race pertama kali itu gimana? Di R25? Langsung di R25. Kombe ya, 2017 ya? Kombe, Kalau nggak salah gue kepoin Instagram lu kan. Salut. Jadi awal mula itu main di 2,5 itu waktu awal mula adanya Yamaha R25 di Indonesia 2015 kalau nggak salah. Waktu itu aku registrasi, dapat NRA, dan aku kira hanya sebatas komunitas biasa saja. Ternyata luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa, bro? Karena di situ ada wadah tempat. Yaitu apa wadahnya? Yaitu dia sirkuit, bro. Jadi waktu itu ada event resmi dari Yamaha sendiri, yaitu bro ya, Yamaha Sunday Race. Akhirnya aku diajak sama ketua chapternya waktu itu namanya Mas Bembeng, Kang Beng. Itu akhirnya ya aku ikut terjun, dan dari situ ya ketagihan sampai saat ini. Ya luar biasa sih perjalanannya, sesikat itu sih sampai sekarang 2021 ya, bro ya. Walaupun memang kita nggak ada event ya, bro ya, sampai saat ini ya untuk ajang kompetisi, tapi kita tetap sih jalin hubungan baik sama komunitas manapun ya, bro ya. Itu sih awal mulanya di 2012 masuk, akhirnya ada event Yamaha Sunday Race, aku ikut beberapa kali dan rutin walaupun jarang podium sebetulnya, bro. Itu gue liatin perhatiin masih buncit ya. Iya itu wah gila di bawah banget. Time berapa ya? 2 gede lah. Nah, akhirnya puji Tuhan dengan berjalannya waktu berjalan lah, sering latihan. Itu kan waktu itu 157 sampai, bro. Iya. Itu dari situ akhirnya udah nggak bisa berkompetisi lagi. Ada berkat, masuklah Superstock di 2019. Nah, ntar. Bro, itu simpen dulu. Oke, siap. Nah, berarti lu datang ke Sentul ini kalau nggak salah, kalau gue lihat dari IG lu 2012 ya, bro? Apa 2013? Itu waktu masih zaman pertama kali. Awal mula itu, jadi sebelum ke motor road race atau misalkan sirkuit besar gini, dulu akunya di drag bike. Jadi drag race. Emang motor. Udah darahnya adrenalin, adrenalin terus, guys. 2002 kayaknya, bro, tuh 2000 berapa? Aku dulu pernah di sini latihan untuk drag gitu kan. Nah, akhirnya itu dia ketagihan masuk pas di ROI ini. Ya wajar lah, dia 2013 di Sentul, gue baru 2017 apa 18 gitu ya, guys. Jadi ini udah gue anggap kayak senior gue dan mentor gue loh, guys. Enggak lah, jauh lah juga. Nah, Theo. Sama-sama masih belajar juga kok, bro. Nah, Theo, gue pengen tanya lu lagi. Lu kalau disuruh pilih Mercy Boxer apa motor? Wah, pilihannya berat sih karena gue lihat lu panjang boxer dulu kan. Mobil tua karena ya itu peninggalan dari zaman dulu, ya aku pakai, aku rawat walaupun nggak dipakai juga sih, akhirnya cuma buat kalau ada kontes ya ikut, walaupun ya hanya sebagai hobi aja sih selain motor. Karena ya tetap sih kalau aku dipilih antara dua pilihan, mobil antara motor, aku lebih ke motor, condong ke motor karena lebih laki ya. Yang pertama di motor itu aku yang pertama nih banyak temen, banyak kenal komunitas, banyak teman-teman yang baru, bisa tukar ilmu. Jadi makanya gue undang dia, guys. Biar yang nonton banyak anak motor. Sebenarnya semua orang bisa kok sebetulnya naik motor, cuman untuk di sirkuit ini yang aku kira dulu cuma muter-muter doang, ternyata nggak semudah itu ternyata pakai motor sport itu di sirkuit. Lain lah kalau di jalan itu beda, lain cerita lagi. Walaupun sih di jalan punya kenangan pahit waktu 2007. 2007 kenapa? Tiger ini. Iya, Tiger. Gue lihat lu ada Tiger juga tuh. Kenapa? Iya, nah Tiger itu akhirnya dulu kan dipakai balap, akhirnya distandarin lagi, entah mungkin sudah jalannya Tuhan. Akhirnya 2007 itu aku kecelakaan parah, 7 hari nggak sadarkan diri. Ya ini bekasnya, bro. Oh. Nah ini, jadi kalau orang nyangka, wah dibacok, iya aku bilang bacok. Gue kira lo tawuran, guys. Jadi orang kan gila ada codetnya. Ini oh itu ceritanya. Ya, jadi akhirnya yang dibonceng almarhum dulu ya sampai meninggal di tempat. Jadi seminggu aku nggak dikasih tahu bahwa almarhum udah meninggal. Akhirnya ya sekarang ya itu proses juga sih dari 2007 itu proses untuk nyelain yang namanya trauma, bro. Iya. Tuh. Waduh. Nah, akhirnya masuklah sirkuit. Jadi thank you juga, bro. Jadi ya banyak teman di sini jadi sharing cerita masalah motor, masalah bisnis, masalah ya kadang personal juga kita ceritain gimana sih keluh kesah masalah yang lain hal lah. Yang pasti kalau ke Sentul itu yang utama aku pengen have fun, yang nambah teman, gas, nambah jangan digas terus, bro, kan ada tikungan, masih digas terus, bablas grepo, bro. Jadi gitu, bro. Nah, pembalap idola lu di MotoGP siapa?
Sebetulnya semua pembalap Apa yang MotoGP warna itu, kuning-kuning ini? Ya, salah satunya bro. Tapi jujur Salah kalau satu. aku pribadi, Apa yang merah? Nggak, bukan yang merah kan? Yang merah yang lambang semut tuh. Iya, sebetulnya yang sih bengis. kalau untuk aku sih general, nggak yang fanatik, nggak. Tapi kalau aku ngelihat pembalap MotoGP itu bukan masalah ngelihat si A, si B, tapi gaya balapnya untuk masalah ya dia untuk memanajemen waktu, manajemen masalah ban segala. Jadi yang aku lihat itu bahwa main motor ini bukan hanya sebatas naik motor, tapi dia memanajemen emosi juga, apalagi ya tahu sendiri balap itu nggak semudah apa yang orang pikir. Wah gila gitu aja kok Rossi nggak bisa masuk. Perlu perhitungan ya, iya, jangan benar, gambling ya. Iya betul. Kalau gambling itu ya crash ya, Iya, dekat dengan crash. Gitu. Jadi kalau untuk di MotoGP sendiri, ya salah satunya Rossi itu udah legenda banget. Thank you bro. Iya bro. Namanya Instagramnya apa nih? V46 Nas. Wih, gila, jadi benar-benar Udah Rossi Fumi banget oh, gue. udah Rossi Bumi banget. Iya. Tanggapan lu gimana tentang ibu-ibu yang bawa motor? Ibu-ibu yang bawa motor. Iya. Gila, iya. Jadi pertanyaan yang cukup juga sih unik karena gini, ada juga cewek yang bawa motor atau ibu-ibu yang bagus juga bawa motor, ada sih. Bahkan sampai ke sirkuit juga cewek ada juga ya kan bro ya. Nah cuman untuk di jalan raya mungkin harus perlu diedukasi, tapi susah juga sih bro. Untuk diedukasi ini memang perlu ada orang atau istilahnya mungkin kepolisian lantas untuk terjun langsung untuk mengedukasi. Tapi itu dia bro untuk saat Nah, ini. sorry, gue potong. Ini deket-deket sama gue pengen nanya. Ya udah, gue keluarin langsung pertanyaannya. Iya. Nah, apa tanggapan lo sama orang yang baru dari Mocil dia naik ke Moge? Kan sekarang banyak tuh kecelakaan kayak yang di BSD juga yang sampai ada korban jiwa kan, yang ibu-ibu ditabrak lah. Iya, tahu. Terus yang ada yang Ducati Monster lah yang juga orangnya rada gemuk ya. Terus ya gitu deh, pokoknya disensor gitu ya. Fotonya serem banget soalnya banyak darahnya. Iya. Ya gitu deh, itu Tetot. Iya, itu menurut lu gimana? Sebetulnya nggak salah juga. Sebenarnya simpelnya gini, orang kalau punya motor otomatis dia untuk finansial mampu dong untuk naik 2,5, 600 apalagi sampai ke 1.000. Cuman yang harus digarisbawahi itu apa? Kita harus tahu kapasitas motor. Motor ini motor sport, otomatis motor olahraga, benar nggak? Setuju nggak sampai situ bro? Setuju. Nah jadi harus punya tempat atau wadah yang memang harus melatih skill. Karena skill itu penting, nggak sebatas naik motor. Memang ya bro ya, tikungan itu cuma ke kiri dan ke kanan bro. Bener ya bro, tapi ya itu dia, perlunya edukasi bro. Kencengnya, powernya si motor ya. Bener sekali bro. Gimana yang mesti kita feel ya gitu ya. Jadi saran aku sih untuk temen-temen yang memang dikasih berkat untuk naik cc. Nah, mau itu ke 150, naik cc. 250, namanya sampai 1.000 super bike istilahnya. Jadi kalau bisa itu untuk lebih mau membuka diri, membuka hatinya untuk belajar. Belajarnya di mana ya? Di tempatnya ya, apa tempatnya? Misalkan di sirkuit yang ada saat ini. Sentul. Sirkuit kebanggaan kita. Iya, karena aku rasa untuk di jalan sih konyol. Kenapa konyol? Amit-amit kalau jatuh, anggaplah kalau kita sendiri. Kalau misalkan nanti kita orang lain bro, double. Jeger. Ya, walaupun di sirkuit pun benar. Kenapa bro? Aku bilang, sirkuit juga ada resikonya. Benar, nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena kita bicaranya kecepatan bro. Nikung dalam kecepatan tinggi yang bukan nikung 20-30 bro. Tapi kita nikung bisa 100 bahkan lebih. Benar nggak? Nah, untuk mengantisipasi itu apa? Yang pertama edukasi, yang kedua apa? Yaitu safety gear. Mulai dari kepala, helm, sampai ke kaki. Jadi judulnya lu orang yang baru naik CC ya bisa gabung lah ya sama kita-kita ya. Walaupun banyak orang bilang komunitas ya. Walaupun banyak ada orang yang bilang, segelintir orang bilang, mahal Sentul, waduh backpacknya mahal. Memang betul mahal. Tapi dilihat dulu karena itu ada range-range tertentu untuk misalkan untuk safety gear-nya. Alangkah lebih mahal lagi kalau lu nabrak orangnya mati, motor lu hancur. Urusannya panjang. Urusannya panjang. Mending kalau misalkan ya cacat biasa, tapi tetap kita harus tetap tanggung jawab. Kalau cacat dianya, kitanya cacat ya kan? Ya apalagi kalau misalnya kita kepala keluarga nih bro. Ya kan? Bener. Amit kaki hilang. Udah puyeng deh pokoknya. Bahkan sampai nyawa hilang ya udah. Dan anak istri di rumah bingung. Pokoknya lu berat pasti. Lu jadi tenar jadinya ya, seantero. Wah, gara-gara kecelakaan ini bener kan? Ya amit-amit. Lebih baik saran berprestasi, walaupun untuk mengejar suatu prestasi itu nggak mudah. Berprestasi di tempatnya ya, Theo ya. Iya, pasti kok ada 1-2 orang, pasti ya pihak sponsor untuk lihat nih pada saat event tuh pasti ada orang yang lihat. Apalagi kalau misalnya kita sering berprestasi, orang pasti ngelirik. Jadi jangan takut untuk terus
apa istilahnya ya? Dia kontribusi berprestasi lah, berkontribusi lah, apalagi untuk safety. Kalau aku sih dengan senang hati bila mana ada yang mau sharing, karena aku pribadi pun sama-sama masih belajar kok. Langsung japri ya IG-nya. Boleh, japri aja. Dengan Di senang sini. hati pasti aku balas kamu. Ya udah Theo, one question, the last question ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Apa tanggapan lu tentang pensiunnya The Doctor? Disayangkan sih, karena orang taunya MotoGP ya Rossi sebetulnya. Rossi ya? Iya, karena waktu dulu aku kecil, taunya Rossi. Bahkan Rossi dulu tuh pernah kesentuh loh, tahun 97 kalau nggak salah ya bro ya? 97? Iya. Langsung menang nih? Iya, di 2,5 ya? Berarti Kelas 2, masih 2,5 luar cc ya? biasa sih untuk istilah influencer yang luar biasa sih. Jadi tolak ukur juga buat para fans, bahkan aparel pun jangan salah loh, aparel Rossi itu. Untuk VR46. itu luar biasa banget sih. Jadi dia udah pembalap udah paling... mudah-mudahan dengan Rossinya pensiun, fansnya tetap apa ya? Jangan pindah ke yang pindah ke yang warna merah kan? Iya, bisa jadi. Jadi intinya tetaplah MotoGP akan tetap ada walaupun sangat disayangkan untuk Rossi pensiun, walaupun ya harusnya nambah setahun lagi gitu ya. Ya kalau bisa sih sampai tua kali ya. Jangan bro, dia juga mau merit, punya anak. Iya sih, karir lah ya, karir mungkin udah cukup ya, luar cukup biasa lah. akhirnya balik lagi sih ke dia mungkin udah bosan, udah 25 tahun balap iya kan. Sih. Ya udah oke lah kalau begitu. Siap. Iya. Tadi barusan yang Sobat Bro L denger itu langsung dari pembalap ya, pembalap pro. Lu mah bisa jauh dari pro, bro. Ya udah, langsung dari pengakuan dari pembalap komunitas ya, komunitas pro lah. Nah, oke. Pro lagi jangan. Pro. Masih ada pro-pronya, jangan bro. Karena satu pro itu beban, bro. Oh, oke. Bebannya gimana ya? Karena ya kalau udah pro kita harus memang bisa benar-benar konsisten. Disiplin, ya udah pembalap hobi lah ya, lu lebih setuju ya. Kita pembalap hobi ya. Pembalap hobi bener. Komunitas ya. Ya udah oke. Gua Bro L, Jan Peter Theo, undur diri dulu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan edukasinya bisa nyampe ke teman-teman. Dan bila mana ingin komunikasi langsung, mau ke Bro L, aku dengan senang hati. Apalagi ngebahas tentang motor. Ayo. Ya udah, oke Sobat Bro L, ingat semua hanya titipan. Benar banget. Bener banget kan? Iya, semua titipan. Kapan lu bisa diambil, bro? Semua titipan, yoi. Jaga kesehatan kalian selama masa pandemi ini. See you, bye-bye.